Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zakat TV, berjumpa kembali di program Suara Perempuan Muslimah. Dan seperti yang sahabat Zakat TV lihat, kita masih ada di kawasan Setu Babakan, Kampung Betawi. Kampung Betawi, Setu Babakan, maksud saya begitu. Dan di samping saya telah hadir Bang Jack. Assalamualaikum Bang Jack. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun ini programnya namanya Suara Perempuan Muslimah, tapi kali ini dengan penuh kehormatan kita mendapat tamu Bang Jack, sosok laki-laki Betawi gitu ya, tapi kita akan ngobrol banyak dan ini adalah informasi untuk siapapun sahabat Zakat TV. Bang Jack dan juga sahabat Zakat TV, kalau kita bicara soal Betawi, soal Jakarta, apa sih yang terlintas di benak kita? Monas, ondel-ondel, kembang kelapa, lalu ada Abang None Jakartanya itu gitu ya. Ini kan semuanya simbol-simbol yang memang Jakarta punya. Begitu. Tapi yang menarik adalah ondel-ondel itu tidak pernah tidak ada, begitu ya. Apalagi sekarang ulang tahun Jakarta. Ulang tahun ya. Kota Jakarta. Nah, kalau lihat ondel-ondel itu kan sebuah sosok besar, laki perempuan. Itu sama nggak sih Bang Jack kalau kita seperti di Bali begitu kan ada ogoh-ogohnya. Fungsinya sama nggak ondel-ondel? Ceritanya gimana? Kalau kita bicara ondel-ondel, apalagi namanya seni budaya. Kalau kita melihat dari satu sisi, dunia seni, ondel-ondel kan masuk ke dalam teater tanpa tutur. Teater tanpa tutur, itu berarti maksudnya? Nah, jadi gini, kebetulan kan ondel-ondel diiringi awalnya dengan musik, berbagai musik ya, dan dia menari tanpa suara, seperti juga pantomim, ada musik, ada gerak. Berarti lebih kepada bahasa visual? Bahasa visual, ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan di Bali atau di Cirebon itu ada, terus ada juga di daerah Banyumas, itu memang ada kemiripan karena memang pada dasarnya masyarakat kita dulunya masih animis dan dinamis, kepercayaannya seperti itu, sehingga ada kemiripan tujuan dan sasaran. Ondel-ondel pun dulu awalnya untuk menolak bala. Awalnya ya sebagai dayang desa, di mana setiap habis pesta panen atau ada hajatan, karena masih animis dan dinamisnya sangat kuat dalam masyarakat kita dulu, khususnya bangsa Melayu, itu dijadikan simbol sebuah boneka yang besar ya, untuk menolak bala atau ancaman dari makhluk-makhluk roh halus. Sehingga dinamakan dayang desa. Awalnya itu. Dan kebetulan pada kapan mulainya secara pasti itu kita tidak juga tahu, karena kebetulan ada penulis dari Inggris ya, John Scott kalau nggak salah, itu abad 17 sudah menemukan ya, melihat di sebuah perkampungan di masyarakat ada puppet ya, big puppet, boneka besar diiringi oleh tetabuhan dari alat-alat dapur seperti dangdang, panci dan segala macamnya. Pada waktu abad 17 itu sudah ada seperti itu. Jadi, dan itu ada di tanah Betawi. Tanah Betawi, Batavia pada waktu itu. Jadi memang ada kemiripan tujuan ya untuk menghalau makhluk roh halus segala macamnya yang akan mungkin mengganggu pada saat mereka sedang pesta panen atau melakukan ritual acara seperti itu. Jadi fungsinya waktu itu seperti itu. Ya. Tapi begitu seiring perkembangan zaman pasti ada masyarakat juga sudah mulai memeluk agama Islam, Islam sudah masuk begitu. Tapi ini akhirnya fungsinya lebih kepada seni begitu ya. Iya. Jadi sekarang ini fungsinya sudah tidak seperti dulu lagi, kan itu sebuah budaya. Sementara budaya itu kan tercipta dari hasil pemikiran masyarakat pada waktu itu. Nah, dengan pola pikir, mindset yang berubah dari masyarakat, otomatis itu akan berkembang dengan sendirinya, kan itu. Nah, ondel-ondel pun nggak lagi dijadikan untuk nolak bala segala macam. Oh, gue punya bendo, gue punya pistol, dia pasti takut kan begitu, atau dengan hal-hal yang lain. Sehingga sekarang lebih banyak kita bicara ondel itu unsur seninya, sebagai sebuah hiburan, dekoratif, terus kayak boleh dikatakan sebagai legenda dan segala macamnya, seperti itu sekarang ini. Nah, tapi Bang Jack, ini ada sebuah fakta gitu yang ada di masyarakat sekarang ini, dan sahabat Zakat TV mungkin juga pasti sudah sering melihat gitu ya. Banyak sekali di jalan-jalan gitu kita lihat mereka yang mengamen itu seperti memanfaatkan ondel-ondel gitu ya. Tapi akhirnya sayang sekali itu jadi semakin
unsur apa namanya, unsur pemeliharaan keseniannya, unsur bagaimana kita mengapresiasikan seni itu jadi seperti tertinggal, itu jadi seperti hanya media boneka yang supaya orang bersimpati begitu, kemudian ya dijadikan media untuk ngamen lah ya. Gitu. Itu bagaimana tanggapan Bang Jack? Ya sebenarnya kalau hal sebenarnya dari mana sisi kita harus memandang. Betul. Memang ini juga perlu perhatian kita semua, dan kebetulan sampai saat ini ya menurut saya ya dan teman-teman lain mungkin sesama seniman atau pengrajin, perhatian pemerintah dalam tanda petik itu masih sangat minim. Mohon maaf kalau kita melihat sejarah dulu, begitu banyak seniman-seniman hebat kita itu malah berkarya di luar dan lebih dikenal dibanding di dalam negeri sendiri. Padahal waktu itu juga zamannya, mohon maaf, Bapak Soekarno, dia kan pencinta seni, ya kan. Cuma tetap secara kebijakan seni di kita masih agak minim. Bayangkan saja logo Garuda aja bukan orang Indonesia yang bikin. Nah, kan penghargaan orang seni terhadap di negeri ini masih sangat minim. Nah, sehingga terjadi hal seperti itu. Saya melihat itu suatu hal yang positif. Kalau saya melihat sesuatu perbuatan masyarakat di luar yang negatif, kayak tadi kan tidak negatif. Nah, mereka menghasilkan uang, mereka bisanya itu, ya itu suatu hal yang positif. Ya kan, kenapa? Karena memang kesempatan sekarang ini mereka bagaimana mungkin bisa tampil di high class, di hotel berbintang 5 kalau pemerintahnya sendiri tidak membuka itu. Ya, memberi kesempatan, memberi pelatihan, kan gitu. Nah, sebenarnya hal ini bisa dibina. Wah, ini anak-anak pada ngamen, ya kan, lumayan juga udah nih, tinggal dibina kan. Betul. Ada unit diarahkan, sehingga dia juga bisa layak tampil. Dan mereka nggak mengutin lagi duit seceng, ya, gope atau 200 atau cepean. Nah, dikala mereka bermain di hotel berbintang 5 atau tempat-tempat yang high class, lebih eksklusif, otomatis kan bayarannya berbeda. Kebutuhan hidup mereka kan harus ditutupi, kita nggak bisa ngelarang. Dan untuk masyarakat yang mungkin tidak secara langsung ikut apa namanya, mereka hanya menonton, itu pun juga sebagai nilai tambah, akhirnya bisa terlatih untuk mengapresiasikan seni tradisi tadi ya. Dan bisa kita lihat dari sejarahnya bahwa seniman-seniman besar teater sekarang ini kan awalnya juga dari keliling-keliling dari ngamen. Mohon maaf, contoh waktu zaman dulu lenong topeng itu kan mainan antar kampung. Kayak senior kita yang super dan guru kita adalah Mak Nori, itu bagaimana dia keliling kampung awalnya main. Mereka juga menjajaki seperti itu. Iya. Terus dalam musik yang lebih tradisional di luar musik Betawi kayak Bang Iwan Fals juga dimulai dari ngamen kan gitu. Ya itulah salah satunya bahwa sekarang ini banyak semuanya itu dari ngamen. Kan gitu, karena memang tidak adanya wadah pembinaan yang intensif dan rutinitas seperti itu, Mbak. Gitu. Nah, Bang Jack sendiri mendirikan Pondok Seni Argawana, gitu ya, sahabat Zakat TV. Ini sekarang saya berbincang-bincang dengan Bang Jack ini adalah di salah satu sudut Pondok Seni Argawana. Argawana sendiri artinya apa ya, Bang Jack? Kebetulan memang saya berkiprah di seluruhnya yang saya buatnya bernuansa Betawi, tetapi nama nggak ada bau-bau Betawinya, kata orang Betawi kan gitu. Kebetulan Argawana itu, Arga itu gunung, Wana itu hutan. Filosofinya apa? Bahwa back to nature, kembali ke alam. Kita hidup tidak boleh melawan alam, ya. Kita harus ngikutin alam. Kalau dicubit sakit ya jangan nyubit. Air itu turun ke bawah. Bahwa kita juga harus ngikutin seperti itu. Jadi hal yang terbaik adalah bagaimana hidup ini, pola hidup kita sunatullahnya ya ke alam. Apapun kembali ke alam. Jadi bersahabat dengan alam, betul, maka alam juga akan bersahabat dengan kita. Bang Jack, akan banyak hal yang kita diskusikan, gitu ya. Selain juga bagaimana kita harus bersahabat dengan alam, agar alam juga bersahabat dengan kita, karena dari alam itu juga banyak unsur. Salah satunya seni tradisi. Itu kita akan ngobrol bincang lagi. Sahabat Zakat TV jangan kemana-mana. Kita akan ngobrol banyak hal tentang pernak-pernik ikon Betawi dengan Bang Jack dari Pondok Seni Argawana. Sesaat lagi di Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa,
Sahabat Zakat TV, dari satu segmen saja kita sudah banyak hal yang kita pelajari dari sosok Bang Jack. Kita bersahabat dengan alam, otomatis alam juga bersahabat dengan kita. Gitu. Dan seni tradisi itu mayoritas unsurnya semua dari alam, begitu ya. Bang Jack, bicara soal unsur tradisi Betawi, ya. Ini ada di depan kita ada boneka kecil-kecil, di sini ada simbol Abang None Jakarta. Ini Demang. Ini Demang. Iya, Demang. Demang, tapi pakaiannya kan Abang Jakarta seperti ini ya? Oh beda, kalau Abang Jakarta tidak pakai peci, tapi pakai liskol, seperti belangkon. Belangkon tadi namanya liskol. Iya, terus kedua, kainnya itu tidak dipakai seperti ini, tapi dia ada selendang yang diikat di pinggang. Oh iya. Jadi si baju ininya, baju jasnya ini jas ada di ujung serongnya itu juga lebih panjang. Lebih panjang dibanding ini. Lalu kayak saya lihat juga ada seperti Bang Jack pakai. Iya. Begitu ya? Ini di baju sadaria. Ini baju sadaria, Iya. ini adalah baju sehari-hari. Sehari-hari masyarakat Betawi. Ini lebih kepada baju Demangnya. Iya, ini baju Demang, kebayanya tetap encim, ya, tetap berpakai ada kainnya dan jasnya agak berbeda. Kalau di Abang None ada pisau raut. Itu seperti kalau di Jawa keris begitu? Ya enggak, ya tetap pisau, beda. Kalau keris kan belok-belok. Enggak, umumnya. maksudnya penggunaannya. Fungsinya seperti itu. Jadi itu alat bela diri. Alat bela diri, dan ini pun alat bela diri. Jadi fungsi pakai kain seperti ini, satu untuk sholat juga, ya, kedua untuk bela diri. Karena salah satu dari ada beberapa jurus kita yang menggunakan ini sebagai alat bela diri. Oh, seperti kayak disabet gitu atau nangkis senjata tajam dari sini itu. Jadi ini sebenarnya yang dipakai pun sebenarnya semua fungsi ya? Berfungsi gitu. Jadi tidak hanya sebagai hiasan. Tidak hanya sebagai aksesoris dipakai gini kan betul, gitu. Iya. Karena orang Betawi umumnya Islam, mohon maaf, nuansa Islaminya kuat sesuai dengan ada di anggaran dasar rumah tangga Bamus Betawi, nuansa Islami, dan di Setu Babakan pun seperti itu. Perkampungan budaya Betawi bernuansa Islami. Bukan berarti harus orang Islam semua yang tinggal situ, tidak kan gitu. Tapi terbuka, cuma semuanya itu nuansa Islami. Bicara soal nuansa Islami, musiknya pun begitu ya. Kayak itu kan ada. Tapi kalau kita dengarkan di Gambang Kromong tuh ada unsur Cinanya, ada unsur Arabnya, gambusnya pun juga kental begitu ya. Bisa dijelaskan nggak, Bang Jack? Jadi kalau kita bicara Betawi, memang Betawi tidak pada ada satu sisi ngikut ke Jawa atau ke Cina aja, karena kebetulan pada mualanya kan Betawi bukannya sebuah suku. Nah, jadi kalau kita boleh katakan kaum, sehingga orang Betawi lebih sering atau lebih suka menyebutnya kaum Betawi. Kaum Betawi, iya. Jadi bukan suku bukan Betawi. Suku Betawi, kan gitu. Dulunya kita kaum Betawi. Karena apa? Orang Betawi ini kan campuran ya dari berbagai suku bangsa yang ada, kan gitu. Jadi bukan hanya satu suku atau satu suku bangsa, tidak. Nah, ada yang turunan China, ada yang turunan Arab, ya, ada juga yang turunan Portugis, ada juga Melayu dan Jawa Barat. Sehingga ini akan berpengaruh dengan musik dan budaya masyarakat itu sendiri. Kalau yang dengan Arab umpama atau Persia itu banyak ke gambus atau marawis, kan gitu. Nah, yang ke Cina itu ada gambang kromong segala macam. Sehingga gambang kromong itu kan campuran dengan tehian. Itu dari Cina-nya, alat geseknya. Dan Jawa Barat itu otomatis karena hampir sebagian besar lagu Gambang Kromong adalah lagu Sunda. Awalnya begitu? Iya. Panondari segala macam dan banyak lagi itu irama ketuknya ketukan Sunda, kan gitu. Nah, kebetulan kalau kita bicara bela dirinya juga kan nggak jauh beda dengan Banten. Kebetulan Banten adalah kakak tua dalam silat di Betawi itu. Jadi lebih banyak itu. Terus jenis musik yang lain kayak samrah itu kolaborasi juga, campuran, karena ada markis, akordeon, ada gitar, kan gitu. Jadi benar ada perpaduan dari unsur baratnya ya, masuk juga, tapi juga dari yang tadi etnis yang disebutkan yang bercampur di kaum Betawi tadi, menghasilkan kaum Betawi. Iya, makanya secara gampangnya orang kalau mau tahu dunia ya tahulah Betawi. Paling nggak seperti itu. Kalau mau tahu dunia, kenallah Betawi. Iya. Gitu. Saya juga ada beberapa juga sahabat Zakat TV juga mungkin pernah mendengar gitu. Ada bahasa-bahasa atau kata-kata serapan yang sebenarnya itu asalnya dari bahasa Belanda, bahasa Portugis, bahasa Inggris. Gitu. Ada apa? Contohnya apa ya, Bang Jack? Oh, banyak sekali. Kalau dalam bahasa sehari-hari sebutan encang-encingnya babe, encang-encingnya itu dari bahasa Cina. Ya, orang Betawi sering bilang bagi gua duit gotun. Nah, gotun tuh 5 rupiah atau 5 perak orang Betawi. Captun ya, pego, gope dan segala macamnya itu dari Cina. Nah, kalau dari bahasa Arabnya
serapan dari bahasa Arab atau ana, ente, kan sering tuh. Ente gimana kan gitu. Nah dari bahasa Inggris orang Betawi bilang ya, lu getap amat bangun kan gitu. Sementara get up itu kan bangun. Nah orang Betawi get up, lu getap amat bangun kan gitu. Dan banyak lagi sebenarnya. Dari bahasa Portugis, Lispang orang Betawi ya. Kenopinya itu kan skor kan dari Portugis. Bahasa Portugis. Kata-kata Portugis. Iya. Terus bentuk bangunan yang lengkung, pintu masuk melengkung itu Hong Liong. Dari Cina berarti? Itu dari Cina, Hong Liong. Mungkin itu lubangnya naga, Liong kan tak naga. Galar, lispang segala macam itu banyak unsur dari luar bahasa Belanda kan gitu kan. Memang kebetulan kita kan cukup lumayan lama dijajah Belanda. Ada yang bilang 3,5 abad, ada yang banyak lah itu. Sekarang sudah tidak setengah abad lagi sebenarnya Indonesia dijajah ini kan gitu. Sudah lebih. Nah tapi ada juga kayak tradisi pada saat menghantarkan mempelai untuk menikah. Kadang-kadang di depan itu ada satu tradisi budaya sendiri sahabat Zakat TV, apa namanya? Palang pintu ya. Jadi itu seperti minta izin untuk masuk atau bagaimana ceritanya? Jadi sebuah proses ngelamar dan perkawinan di Betawi ini emang ada beberapa ada alur ceritanya, nggak main masuk, nggak main ngelamar aja kan gitu. Nah salah satunya palang pintu. Palang pintu ini kan sebuah prosesi acara di mana calon mempelai pria minta izin masuk ke daerah calon mempelai wanita. Oh iya. Kan gitu. Intinya seperti itu. Sehingga masing-masing ini bawa jagoannya. Anggap jagoannya. Dari calon mempelai laki-laki mau ke mempelai wanita. Ini ada jagoannya masing-masing. Lo boleh masuk kalau udah bisa ngalahin jagoan gue ada di pihak perempuan nih. Seperti itu. Terjadilah sebuah perkelahian. Mereka dengan berpantun segala macam, diakhiri dengan mereka juga ada silat, menampilkan masing-masing permainan silatnya. Nah dari sini dalam cerita pasti kalah lah yang perempuan kan gitu, sehingga dia diperbolehkan masuk. Oh ternyata lu nggak cuma mampu dalam segi rohani, jasmani juga lu kuat, mampu segala macam, sehingga diharap melindungi sang wanita seperti itu. Nah sahabat Zakat TV, di depan kami ini ada pernak-pernik kecil-kecil dan ini ada alat musik ya. Iya. Ini miniatur dari alat musik apa ini, Bang Jack? Gambang kromong kah atau? Ini macam-macam. Kebetulan kita kan nggak dari sini aja. Ini kita punya beberapa teman yang di luar Jakarta. Ya kita punya teman-teman di Pengalengan segala macam ya. Karena memang kita ini harus budaya Indonesia, tradisi Indonesia. Gitu. Jadi ini sebenarnya bukan hanya terbatas seni Betawi gitu yang dilestarikan di sini. Betul. Karena kalau kita melihat alat musik Betawi kan nggak semuanya dibuat di Betawi. Betul. Gong segala macam, ya kan. Nah, kayak ini adalah kromong, ya, ada gambang, ada rampak, ada marawis, dan ada gong beserta kempul, ya ini. Yang kecilan kempul, yang besar tuh gong, kan itu. Ini adalah miniatur musik-musik tradisional kita. Dimana kalau di gambang kromong ini akan dipadu, disusun menjadi miniatur alat musik gambang kromong. Ada gambang, ada kromong, ada tehyan, kecrek, ya, gendang. Jadi satu grup itulah namanya gambang kromong. Gambang kromong. Lagu-lagunya dibawakan masih Jawa Barat atau sudah? Sekarang sudah banyak lagu-lagu ya bahasa Indonesia lah boleh katakan ya kan gitu, kayak sirih kuning itu kan misalnya gambang kromong, terus sayur asem, wah banyak lagi dah kan gitu. Ya. Bang Jack, ini kan pasti juga kita juga ingin tahu gitu ya, pernak-pernik indah ini yang menggambarkan simbolik dari kaum Betawi ya. Tadi saya bilang kita kaum Betawi ini sebenarnya adalah hasil karya tangan-tangan dari anak didik Bang Jack. Betul. Gitu ya. Kita akan sejenak kita akan lanjutkan lagi sesaat lagi Bang Jack, bagaimana Pondok Seni Argawana ini mengumpulkan para pemudanya untuk menghasilkan karya-karya seni yang indah yang dijadikan untuk ikon Betawi. Saat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia.
sahabat Zakat TV, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Apa sih yang ada di Pondok Seni Argawana ini? Bang Jack, tadi Bang Jack sudah bicara panjang lebar tentang seni tradisi. Bagaimana kita harus bersahabat dengan alam. Maka alam juga akan bersahabat dengan kita. Gitu. Tapi itu kan semuanya tidak cukup hanya di situ. Itu juga harus dikembangkan. Kita juga harus mengajak, terutama kaum pemudanya. Karena mereka adalah, kita ini sebenarnya adalah penerus atau penerima warisan itu ya. Cerita dong Bang Jack, di sebenarnya Pondok Seni Argawana ini apa? Ada siapa di sini? Atau apa yang dikerjakan Bang Jack dengan Pondok Seni ini? Jadi dalam sanggar yang kami pimpin ini, Sanggar Seni Argawana, memang notabene-nya tadinya kita mengkhususkan kepada anak-anak muda. Di mana kita ingin generasi muda ini punya potensi dan peduli akan lingkungannya sendiri. Karena kita melihat dan sangat miris sekali ya sekarang ini, generasi muda kita lupa akan budayanya sendiri, ya kan? Dia lebih senang bermain gitar dan segala macam, walaupun itu tidak salah, ya kan? Tetapi jangan lupain, kan gitu. Jangan kacang lupa sama kulitnya, seperti itu. Sehingga dalam Argawana ini saya memfokuskan semuanya tradisi Betawi. Tujuannya itu tadi, tidak hanya melestarikan, tapi mengembangkan. Saya lebih condong bagaimana kita mengembangkan budaya warisan leluhur ini agar tetap eksis dan banyak dikenal orang. Sehingga kalau kita cinta, suka akan budaya kita sendiri, orang akan lebih menghargai daripada kita meniru budaya lain dan kita bisa maju itu, tapi kita tidak ada rasa cinta tanah air itu akan berkurang juga, kan gitu. Sehingga di sini kita punya sistem pendidikan, sistem kita nggak pendidikan formal banget, kita hanya bagaimana caranya mereka mempunyai kesadaran dengan potensi diri yang ada bisa berbuat untuk kampungnya sendiri, kan itu. Sehingga bukan orang-orang khusus yang di sini adalah orang-orang yang terbengkalai boleh dikatakan. Nah, gitu. Tapi Bang Jack, kalau kita bicara soal melestarikan, mempertahankan dan bahkan juga mengembangkan, dan kita juga mensosialisasikan, ayolah kita untuk peduli, gitu ya, pada itu kan tidak hanya untuk kalangan muda juga ya, tapi lebih baik kita juga mengetuk yang seniornya, gitu ya, untuk bersatu gitu. Jadi ini bukan sebuah badan yang terpisah. Nah, apakah Pondok Seni ini juga merangkum mereka? Artinya di sini tidak hanya mereka yang muda, tapi juga yang sudah senior begitu. Jadi gini, ya memang pada sasaran kita tidak hanya fokus kepada generasi muda. Nah, cuma kondisi kita sekarang adalah kita lebih fokus ke generasi muda, biar orang tua kita lihat. Oke, kan jadi gitu. ada sebuah pembuktian. Iya, gitu ya? kita berbuat dulu baru, kan gitu. Dan banyak juga yang kita ajak ibu-ibu daripada habis masak kan ada waktu jeda ya bikinlah. Mereka juga kita libatkan ya. Nah, walaupun itu nggak besar, buatlah ondel-ondel dari barang sisa kan kita ajarkan. Lumayan bagi penambahan uang dapur mereka. Itu secara ekonomi kita seperti itu. Jadi hasil karyanya yang ibu-ibu ini buat gitu ya. Itu juga bisa itu dijual. Iya. Jadi yang jual tetap kita. Jadi kita ajarkan setelah mereka kita anggap mahir dan bisa karyanya untuk dijual, itu kita yang beli. Jadi barang dari kita, semua dari kita. Mereka yang membuat ya, kita berikan upah sesuai kesepakatan. Upah di sini adalah kesepakatan. Ya kan, jadi bukan penentuan dari kita. Kita sepakati harga jual kita sekian, bahan baku sekian, upahnya sekian. Setuju? Oke, laksanakan. Udah mereka bukan. Mereka membuat, kemudian dari pihak Bang Jack sendiri lah yang memasarkannya gitu. Kan gitu. Nah, memasarkannya sendiri ini kan juga harus ada tangan ketiga ya Bang Jack. Itu biasanya kemana mereka? Alhamdulillah sekarang ini ya kita tidak hanya di dalam negeri, kita sudah banyak produk-produk kita yang baik, walaupun tidak rutin tiap bulan, paling nggak minimal 3 bulan sekali kita kirim keluar, baik itu Singapura, Jepang, Korea. Itu banyak sekali juga dari mereka peminatnya. Iya, alhamdulillah kan gitu, seperti itu. Nah, berarti kan di sini tidak hanya belajar ya, tapi mereka juga mencari nafkah. Betul. Dan semua kendaraannya adalah bagaimana mempertahankan seni tradisi. Gitu. Nah, Bang Jack, tapi yang banyak pasti juga sahabat Zakat TV juga ingin tahu gitu. Sosok semuda Bang Jack gitu ya. Biasanya usia-usia segini lebih memilih untuk berbisnis mobil, properti gitu, otomotif, properti atau lainnya gitu ya. Tapi Bang Jack sendiri lebih memilih pada seni tradisi. Ini pertanyaan khusus untuk Bang Jack pribadi. Kan ini kan susah, sesuatu yang memang ada di depan mata tapi pada prakteknya tidak semudah
teorinya begitu. Betul. Apa sih yang menggerakkan Bang Jack? Ya utamanya adalah kita tidak munafik bahwa hidup itu kita butuh materi, ya kan. Cuma kita ingin materi itu yang kita dapat adalah sesuatu yang kita sukai, kan gitu. Kebetulan saya punya kewajiban secara moral selaku generasi muda Betawi, gue ingin berbuat tentang Betawi, walaupun seujung kuku, yang penting gue udah berbuat, ya kan gitu. Ibarat kata sebuah hutan alang-alang, saya itu hanya babatin. Setelah saya babatin, generasi berikutnya udah tinggal jalan, terserah mau di konblok, di aspal atau di apa, kan gitu. Karena saya yakin dan percaya, saya hanya terbatas ada di sini, kan gitu ya. Tapi paling tidak, selagi saya masih bisa, saya ingin berbuat untuk Betawi selaku kota yang saya sukai, dan saya berasal dari situ, dan kewajiban moral saya, kan gitu. Andai kata semua generasi muda dari suku bangsa yang lain punya hal pemahaman seperti ini, insya Allah, ya kan, budaya Indonesia tetap lestari dan berkembang di mancanegara. Jadi kesimpulannya gitu. Sama seperti tadi yang Bang Jeng bilang ya, bahwa kita hendaknya seperti kacang yang tidak lupa Dengan kulitnya. kan Jadi sebagai putra daerah atau putri daerah, pulanglah ke rumahmu, berkaryalah, kembangkan itu, gitu ya. Dan kembali sebentar saya potong, kalau masalah kenapa saya bisnis ini, saya yakin dan percaya apapun yang kita perbuat punya nilai jual. Nah ini ya kita harus yakin itu, ya kan. Terserah orang mau ngomong apa, yang penting kita bisa berbuat dan ini punya nilai jual. Kita yakin itu. Bagaimana orang bisa suka, itu yang harus kita tuju. Wah, orang suka pasti dia mau beli. Betul. Kan gitu. Jadi selain juga mengembangkan seni tradisi tadi, kita juga harus berpikir lebih inovatif ya, Bang. Iya, Gitu pasti. ya. Ini bagaimana supaya laku terjual, ini bagaimana juga tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk diri sendiri, tapi juga banyak orang. Betul. Gitu. Bang Jack, terima kasih banyak. Sama-sama. Itu kesediaannya untuk menerima kami di sini, gitu ya. Dan sahabat Zakat TV, kita jadi tahu banyak hal tentang selain pernak-pernik Betawi, ikonnya, artinya apa, filosofinya apa, dan satu lagi nilai teladan yang kita petik adalah sebagai putra daerah, pulanglah ke rumah kalian, eksplor seni tradisi yang ada, kembangkan itu, dan pasti akan mewujudkan sesuatu yang berguna tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga saudara-saudara kita dan semua orang. Terima kasih sahabat Zakat TV, bersama kita telah belajar banyak hal tentang seni tradisi Betawi, dan kita akan berjumpa kembali tetap di Situ Babakan, Kampung Betawi, dan kita akan bertemu dengan kaum Betawi ya Bang Jack, di program Suara Perempuan Muslimah di episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Jack, terima kasih banyak. Sama-sama.